Sobat Salsa, Sobat Salatiga Sehat, kembali lagi dengan podcast Infus, info untuk Salatiga Sehat. Mengenai dengan Pekan ASI Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus tahun 2026 ini mengangkat tema utamakan menyusui, wujudkan sistem dukungan yang berkelanjutan. Dengan saya, Yanuari Kastianggarani sebagai host untuk acara pada podcast pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita bersama dengan Ibu Titi Kristiana Anggraini, Sarjana Pendidikan selaku Ketua Ikatan Konselor ASI Salatiga. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Ika. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah bahagia nih Ibu. Nah, ini kan kita sedang memperingati Pekan ASI Sedunia ya Bu, yang sering dilakukan dan diperingati pada tanggal 1 sampai 7 Agustus. Untuk tahun ini kan temanya mewujudkan sistem yang berkelanjutan atau mewujudkan sistem dukungan yang berkelanjutan. Baik Ibu, sebelum kita masuk ke perbincangan ke depannya, masyarakat mungkin banyak yang belum familiar mengenai IKAS atau Ikatan ASI Salatiga ini. Boleh tolong dijelaskan apa itu IKAS sendiri? Terima kasih Mbak Ika. Kita di sini pagi ini bertemu di sini dalam rangka untuk memperingati PASI ya, Pekan ASI Sedunia. Dan ini mulai tanggal 1 sampai 7. Nah, kita dari IKAS, Ikatan Konselor ASI Salatiga, ini alhamdulillah beberapa teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan konselor ASI itu kita wadahi. Wadahnya itu namanya IKAS. Diharapkan dengan wadah IKAS ini teman-teman bisa untuk berkontribusi untuk mendampingi ibu-ibu yang menyusui. Kenapa? Karena menyusui itu panjang waktunya, yaitu 2 tahun lebih. Nah, sementara problem-problem menyusui itu banyak sekali. Nah, sehingga kenapa di IKAS ini kami secara pribadi dan juga teman-teman sebagai konselor laktasi, fokus kami adalah mendampingi ibu-ibu untuk menyusui agar bisa sukses. Kenapa? Karena menyusui itu sesuatu yang alami, tapi kalau tidak diilmu itu banyak yang gagal. Ibu tadi kan sudah berbincang mengenai sejarah IKAS itu sendiri. Kalau boleh saya tahu, mengapa sih Pekan ASI itu dilakukan dan diperingati setiap tanggal 1 sampai 7 Agustus? Boleh tolong dijelaskan? Ya, jadi kan Pekan ASI Sedunia itu kan tanggal 1 sampai 7, dan itu kenapa kok sampai panjang ya waktunya seminggu. Ini biar mengingatkan pada kita semuanya, sesungguhnya ASI itu investasi kesehatan jangka panjang. Yang namanya jangka panjang itu kalau tidak diperingati banyak orang yang lupa ya, termasuk ibu-ibu yang menyusui sendiri. Nah, kami sebagai konselor laktasi di Salatiga ini dengan adanya PAS, paling tidak kami refleksi diri apa yang sudah kita lakukan untuk ibu-ibu menyusui, dan juga bagi pemerintah sendiri cakupan ASI bagaimanakah di Salatiga. Nah, salah satunya seperti itu ya, sehingga Pekan ASI Sedunia ini diperingatinya kok sepekan, kan panjang sekali. Biasanya mungkin hari-hari yang lain kan cuma 1 hari, tapi kalau Pekan ASI Sedunia kok sampai sepekan, tanggal 1 sampai 7. Jadi harapannya untuk menyusui ini diingatkan terus bahwa investasi kesehatan jangka panjang dimulai dari ASI itu sendiri. Berarti kalau boleh ditekankan, tujuan dari PAS sendiri itu agar masyarakat itu tidak lupa apa pentingnya ASI eksklusif itu sendiri. Dan sejarah PAS ini dilakukan tahun pertama oleh WHO sejak tahun 1992. Nah, artinya kami sekarang mengikuti sejak itu bagaimana untuk virus menyusui itu diterapkan ke semuanya. Jadi menyusui itu butuh dukungan, butuh peran serta baik dari ibu sendiri, dari keluarga, dari pemangku kebijakan, pemerintah, dan juga bagi komunitas yang lainnya. Sehingga inilah pentingnya kenapa kok kita itu memperingati Pekan ASI Sedunia. Itu baik ya. Baik. Jadi untuk ASI sendiri atau peringatan Pekan ASI ini pentingnya itu bukan fokus ke ibunya saja Bu. Jadi untuk dukungan dari pihak-pihak luar, mungkin dari keluarga dan suami juga penting Bu. Lalu mungkin dapat dijelaskan juga manfaat ASI eksklusif sendiri itu bagaimana Bu? Jadi kalau manfaat ASI eksklusif itu pertama ini bagi bayi ya. Jadi bayi itu makanan terbaik bagi bayi adalah ASI. Satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak bisa ditiru manusia itu ASI.
tanpa pengawet, tanpa pemanis, tanpa zat tambahan lainnya lah. Dan semuanya yang terbaik itu di ASI itu sendiri. Sehingga kenapa dari WHO itu standar emas makanan bayi kan ada 4 ya. Yang pertama IMD, inisiasi menyusui dini. Jadi begitu bayi lahir, bayi ditaruh di dada ibu selama minimal 1 jam. Skin to skin itu ya kalau dari WHO standar emas makanan bayi. Setelah IMD, yang kedua ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah ASI yang diberikan pasca kelahiran sampai bayi berumur 6 bulan. Jadi bayi diberikan hanya ASI tok dari umur pertama kelahiran sampai 6 bulan. Yang ketiga, standar emas makanan bayi, yang ketiga adalah MPASI, makanan pendamping ASI. Yang namanya pendamping berarti yang utama kan tetap ASI. Nah, yang keempat, ASI dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Artinya ASI ini adalah bagaimana meskipun bayi sudah makan, dikasih makanan tambahan, tetap ASI dilanjutkan sampai 2 tahun atau lebih. Kenapa? Karena semakin bayi diberikan ASI, daya tahan tubuh bayinya semakin kuat dan bayi nggak gampang sakit. Nah, sehingga inilah kenapa adanya ASI eksklusif atau bagaimana ibu menyusui itu diingatkan terus. Semakin lama bayi diberikan ASI, daya tahan tubuh bayi semakin bagus dan bayi nggak gampang sakit. Begitu. Nah, baik. Tadi kan informasinya udah banyak sekali nih, Bu. Nah, mungkin juga banyak ibu-ibu di luar sana juga mendapatkan kondisi atau beberapa masalah mungkin Ibu, seperti ASINya itu sulit keluar atau sedikit keluar, jadi payudaranya itu sakit atau keras. Mungkin apakah ada solusi atau tips dari Ibu Titik sendiri ketika menghadapi kondisi dan situasi seperti itu? Ya, biasanya ini banyak dialami oleh ibu-ibu muda ya Mbak, terutama menghadapi anak pertama. Karena memang menyusui itu sesuatu yang alami dan memang tidak ada sekolahnya. Sehingga kenapa kami itu ingin kadang mengadakan kelas edukasi menyusui, persiapan menyusui. Karena sesuatu yang tidak diilmui itu banyak yang gagal. Nah, terutama juga ASI ini. Jadi kondisi yang sering kita alami itu ketika kami konseling ASI itu menghadapi anak pertama kok ASINya masih sedikit. Nah, terutama di hari-hari pertama. Nah, hari-hari pertama itu maka memang ASI masih sedikit karena memang kebutuhan bayi masih sedikit. Jadi ASI itu akan banyak kalau satu ibu itu merasa tenang, santai dan juga rileks. Jadi hormon oksitosin yang mempengaruhi produksi ASI itu yang pertama hormon oksitosin kita. Jadi kalau kita merasa bahagia, merasa santai, tenang, itu otomatis kita itu menerima dengan diri kita dan berdamai dengan pikiran kita, itu yang pertama. Yang kedua yaitu hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu hormon produksi ASI. Jadi pengosongan payudara semakin sering maka ASI akan produksi. Yang jadi kendala itu biasanya ketika ASI nggak keluar, itu ibu kurang sabar sehingga berselingkuh dengan susu yang lain. Nah, ini yang jadi kendala di luar sana. Makanya salah satu kehadiran konselor laktasi itu adalah agar kami menjadi teman sharing yang tepat untuk ibu-ibu yang memperjuangkan ASI. Begitu Mbak Ika. Baik, ini kan tadi kita sudah berbicara dan Ibu memberikan banyak informasi mengenai pekan ASI dan fungsi serta kebutuhan ibu-ibu mengenai ASI eksklusif yang dapat dilakukan oleh IKA sendiri. Bu, pada tahun ini kan PAS itu mengangkat istilah sistem dukungan yang berkelanjutan. Kalau boleh dijelaskan makna dari sistem dukungan yang berkelanjutan itu seperti apa ya? Ya. Jadi sistem itu kan sebuah sarana kita agar kita itu bisa memberikan dukungan pada ibu menyusui. Ibu menyusui itu kan tidak berdiri sendiri, artinya banyak pilar-pilar yang di sekitarnya. Nah, yang pertama kan bagaimana dukungan menyusui itu yang pertama dari keluarga. Jadi keberhasilan menyusui itu tidak hanya peran serta ibu saja, tapi butuh dukungan orang-orang sekitar. Nah, yang pertama dukungan keluarga. Dukungan keluarga di sini adalah terutama suami. Jadi suami ini bagaimana para suami itu berperan untuk mendukung istri yang lagi melahirkan untuk tetap menyusui bayi. Karena memang kalau ibu-ibu habis melahirkan itu kan capek ya Mbak. Nah, makanya butuh kadang ada yang menggantikan untuk popoknya, bapak mendukung, terutama juga mbah-mbah. Jadi kenapa kadang ada istilah nenek ASI, pastinya nenek ASI itu nenek pendukung ASI. Jadi bagaimana seorang nenek ketika bayinya nangis itu bukan ASINya kurang, nah biasanya itu nih. Jadi kadang di mitos di luar itu bayi nangis kurang ASI, padahal tidak seperti itu. Bahwa sesungguhnya
satu-satunya komunikasi bayi itu menangis. Jadi kalau bayinya ngomong kita yang panik. Nah, jadi kalau bayinya nangis kita nggak usah panik. Nah, itu juga bagaimana dukungan dari keluarga termasuk suami, mbah yang mendampingi ibu yang melahirkan. Jadi kalau bayi nangis ditenangkan dulu, disusui. Nah, itu dukungan keluarga ya. Jadi dukungan keluarga itu mensupport untuk ibu tetap menyusui, itu yang pertama, dukungan keluarga. Yang kedua adalah dukungan layanan kesehatan. Jadi kalau saat ini kan di layanan kesehatan sendiri, kalau di puskesmas itu juga ada pelayan ANC ya. Jadi bagaimana ketika ibu pas hamil diberikan pendekatan untuk edukasi juga, termasuk kelas ibu hamil itu menyusui itu dipersiapkan. Jadi pengetahuan tentang menyusui itu tidak harus pas lahiran, tapi sebelum melahirkan itu sudah dipersiapkan. Sehingga kalau sudah dipersiapkan itu kan punya wawasan, sehingga kalau kejadian apapun nanti setelah melahirkan itu kita sudah siap. Itu semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Jadi kalau kita percaya diri, otomatis hormon oksidatif kita meningkat. Jadi kita enggak apa-apa, ini bayinya nangis memang perlu untuk ditenangkan. Nah, gitu. Itu layanan dari kesehatan ya. Yang ketiga adalah layanan dari tempat kerja. Jadi meskipun kita bekerja itu tidak menghalangi kita untuk memberikan ASI. Jadi kalau sekarang di tempat-tempat kerja itu bagaimana salah satu dukungannya adalah adanya tempat pumping ya, tempat untuk ruang laktasi ya. Jadi di sini diharapkan dengan adanya ruang laktasi itu ibu-ibu bisa santai, nanti pas istirahat paling tidak 2-3 jam sekali bisa pumping untuk memberikan ASI perahnya. Jadi meskipun kita bekerja itu tidak menghalangi kita untuk memberikan ASI pada bayi kita, sehingga kalau dulu teman-teman muda itu saling mensupport ya, sehingga di bagai suasana bagaimana ruang laktasi itu yang menyenangkan, mungkin perlu dengan musik atau dengan tontonan yang baik-baik, dan sehingga itu meningkatkan hormon oksitosin kita. Nah, yang keempat adalah komunitas ya, dukungan komunitas. Artinya perlu teman-teman ini bagaimana saling mendukung, karena di luar sana banyak orang yang tidak mendukung ASI. Nah, kita sebagai seorang yang sudah tahu tentang pentingnya ASI, maka bagaimana kita juga perlu untuk mendukung, maka perlu sharing dengan komunitas-komunitas pendukung ASI. Jadi kalau di Salatiga ya adanya IKAS, Ikatan Konselor ASI Salatiga. Jadi bagaimana kita juga saling mensupport, karena perjalanan menyusui itu panjang 2 tahun, pasti ada masalah-masalah di dalamnya. Nah, masalah ini perlu kita urai dengan orang-orang yang tepat, yaitu orang-orang yang pendukung ASI. Begitu. Baik Ibu, tadi kan sudah banyak informasi dan sharing-sharing juga mengenai PAS ini sendiri. Kalau boleh